Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini, kita hadiahkan Al-Fatihah terkhusus kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya. Dan kita khususkan juga hadiah Al-Fatihah teruntuk musannif kitab Matan Ghayatul Taqrib, yaitu beliau Syekh Abi Syuja, dan seluruh para musannif kitab-kitab yang mensyarahinya. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ilmu-ilmunya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang menjadikan kita mendapatkan ridhonya Allah, ilmu yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah, ilmu yang menjadikan kita semakin semangat dalam beribadah, semakin takut kepada Allah, semakin mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat nantinya. Ala hadihin niyati wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian sebelumnya. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah mengulas mengkaji persoalan adzan dan iqamah. Kita lanjut pada persoalan berikutnya, yaitu kesunahan yang ada di dalam sholat. Sebelumnya telah kita singgung sedikit bahwa kesunahan-kesunahan yang ada di dalam sholat itu ada yang namanya sunnah ab'ad, ada yang namanya sunnah hayat. Okay. Kalau sunnah ab'ad, sunnah hayat itu diibaratkan orang. Sunnah ab'ad itu seperti orang yang jikalau kesunahan ab'ad itu tidak dilaksanakan, kesunahan ab'ad itu tidak dilaksanakan, maka seperti orang yang tidak punya tangan, orang yang tidak punya kaki, masih hidup, tetapi tidak punya tangan atau tidak punya kaki, tidak punya anggota-anggota yang ketika dipandang itu kurang elok. Nah, makanya sampai disunahkan menjabrunya, menambalnya dengan kesunahan yang disebut dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat, itu kalau diibaratkan orang berhias, macak, semakin banyak, semakin lengkap, semakin sempurna, maka dipandang elok dalam memandangnya. Nah, pada dasarnya kita sholat itu kan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap Raja Diraja, artinya Raja yang tiada menandinginya. Tentunya wong kita mau pergi ke rumah RT, RW, Bupati, Presiden aja kita macak dengan sedemikian rupa. Apalagi terus kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara zahir, baju, pakaian, terus kemudian secara praktek kita tambah dengan bentuk yang dinamakan sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Namanya sunnah hayat juga itu nanti kita laksanakan supaya kita tambah wangi, tambah segar, tambah ganteng jika laki-laki, tambah cantik jika perempuan untuk menghadap Allah, sehingga Allah senang memandang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada pertemuan malam hari ini akan mengulas tentang sunnah ab'ad, di mana jikalau tidak kita laksanakan, maka ada kesunahan yang dinamakan sujud sahwi. Tetapi nanti persoalan cara khusus sujud sahwi akan dibahas pada bab setelahnya. Ini hanya menyinggung terkait sunnah ab'ad itu apa saja sih? Karena sujud sahwi itu
Disunahkannya tidak hanya pada saat meninggalkan sunnah ab'ad. Okay. Sujud sahwi itu disunahkan tidak hanya di saat meninggalkan sunnah ab'ad. Ada contoh-contoh yang lain. Contohnya apa? Kita ragu. Ini rakaat yang keberapa ya? Maka cara praktek seperti itu, maka anjuran bahkan kewajiban untuk kita adalah mengambil hitungan yang paling sedikit. Kalau kita ragu ini di rakaat 3 apa rakaat 4 ya, maka masih di rakaat 3 seperti itu. Itu nanti juga pada akhir daripada sholat sebelum salam disunahkan untuk sujud sahwi dan praktek-praktek yang lainnya. Ini khusus untuk pembahasan sunnah ab'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da dukhuli fiha syai'ani. Ay wa sunanuha ba'da dukhuli fiha syai'ani. Adapun kesunahan-kesunahan salat setelah masuk di dalam salat itu ada 2. At-tasyahudu al-awalu, yang pertama adalah tasyahud awal, wal qunutu fi subhi, dan yang kedua adalah kunut di salat subuh, wa fil witri fin nisfi tsani min syahri ramadhana, dan kunut di witir separuh akhir dari bulan Ramadan. Sangat simpel sekali beliau menyebutkan supaya kita mudah untuk mengingatnya, karena ini matan, karena ini kitab matan. Seperti seorang mu'alim, seorang guru mengajarkan ilmu yang baru kepada orang yang baru mempelajarinya. Maka di situ diberikan yang paling singkat terlebih dahulu supaya tidak bingung, tidak gelambiar dalam memahami ilmu-ilmu yang disampaikan. Makanya umpama kemarin Ustadz Jaka memperlihatkan kepada saya pada waktu saya main ke rumahnya itu kitab matan Ghayatul Takrib yang ada terjemahannya. Cuma tidak hanya terjemahannya, sekaligus dalil Qur'annya, dalil hadisnya, terus kemudian pendapat-pendapat ulama yang mengkajinya. Jadi berapa pendapat dari para ulama. Wah, itu kalau terus kemudian pemula nggih, tiba-tiba membaca itu, dia bingung, gelambiar. Apalagi kemudian dibaca sendiri. Baru berapa halaman tadi gimana ya? Pasti gitu. Baru berapa halaman tadi gimana ya? Jadi sebagai orang yang pemula, seperti saya juga masih pemula, saya sangat bersyukur diajak ngaji di sini. Sehingga semangat, jamaahnya juga semangat, insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi kenikmatan yang luar biasa bagi seorang santri setelah di pesantren ngaji, itu tetap bisa ngaji. Jadi seneng mulai dari tadi persiapan. Mama tadi sebenarnya mau bawa tas, tak bawa semua kitabnya, tapi kok kebanyakan. Akhirnya catat gitu aja. Jadi alhamdulillah. Yang pertama adalah tasyahud awal. Cuma disebutkan oleh beliau tasyahud awal. Memangnya di tasyahud akhir biasanya kan juga ada sunnah ab'ad kan? Di tasyahud akhir. Jadi kan gini rumusnya. Bacaan di tasyahud awal merupakan bacaan yang wajib atau termasuk rukun di tasyahud akhir. Kan gitu rumusnya. Bacaan yang disunahkan di tasyahud awal merupakan bacaan yang wajib atau rukun di tasyahud akhir. Oleh karena itu, kalau tasyahud awal ini tidak ada yang tidak dibaca seluruhnya atau sebagiannya, maka di situ disunahkan nanti sebelum salam untuk melaksanakan sujud sahwi. Biasanya ibu-ibu ini kalau tasyahud awal bacanya apa, Bu? Yang umum atau ada yang gimana gitu, ada enggak? Yang umum aja ya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Jangan dibuat tut. Nah, itu tut. Misalnya kalau anak-anak ngaji kan gitu kayak at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut. Nah, itu dibuat main-main. Ini namanya anak-anak biar mereka memang ya imajinasinya itu tinggi. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Pokoknya segala penghormatan, segala barokah,
segala rahmat takdim, segala bentuk ibadah, kemuliaan itu hanyalah milik Allah. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Nah, setelah kita kemudian meyakini, menandaskan, menyatakan bahwa segala bentuk penghormatan, kita hormat kepada siapapun, kita hormat kepada apapun, sejatinya kita hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan hati. Itu urusan hati, ya. Itu urusan hati. Kita hormat kepada seorang kiai, kita hormat kepada seorang guru, kita hormat kepada orang tua, kita hormat kepada orang yang lebih tua, bahkan kita hormat kepada bendera kita. Nah, itu kan masih juga dipersoalkan. Ngapain hormat bendera? Bendera kok dihormati? Padahal kamu kan juga baca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah. Tinggal dibalik, kenapa kamu hormat orang? Kenapa kamu sujud di depan tembok? Urusan hati. Urusan hati. Cara praktik itu hanya simbolis. Kita hormat bendera itu bukan terus kemudian hormat kepada sosok bendera itu, tetapi kita menghayati bahwa kita itu cinta tanah air. Wong Rasulullah aja cinta tanah air. Tafsirnya gimana? Qurannya mana? Ada yang ahli, beliau Ustaz Bahwani sudah ahlinya. Kalau saya ngomong malah tambah keliru, malah lucu nanti. Rasulullah aja cinta tanah air. Beliau pada waktu hijrah ke Madinah, tinggal lama di Madinah, betapa rindunya beliau dengan Makkah, yang akhirnya ada Fathu Makkah. Betapa rindunya. Coba yang pendatang dari kampung, tetap ada sisi kerinduan tersendiri. Atau lihat di TikTok, YouTube, atau Facebook, lihat suasana tahun 90-an, wah suasana kudu itu ada kerinduan tersendiri. Itu bukti bahwa itu adalah merupakan tabiat yang direstui oleh agama. Bahwa kita bagaimanapun juga itu cinta di mana tempat kita dilahirkan. Jadi bukan kok terus kemudian kita menyembah, hormat kepada bentukan bendera itu. Tapi kita menghayati bahwa itu adalah simbol negara kita menjalankan apa yang telah diajarkan, kita hormat kepada Allah Subhanahu kita memuliakan negara kita memuliakan tanah air kita, merupakan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu aja, nggak usah repot-repot gitu kan, gitu. Nah, itu tasyahud awal. Tasyahud awal sudah setelah tahiyat, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaika. Domirnya pakai ka. Ada kalau bahasa gramatikal Arab nahwu atau sorofnya itu ada domir mutakalim, domir mukhotob, ada domir hoib. Kalau mutakalim itu saya ngomong, ana imun, saya berdiri. Berarti saya ini pada waktu ngomong itu ada nggak orangnya? Ada. Terus kemudian anta imun, kamu berdiri. Orangnya ada nggak? Ada. Zaitun imun, Zaid berdiri. Orangnya ada nggak? Nggak ada. Itu yang terakhir itu dhamir ghaib namanya. Menceritakan sosok yang dinamakan Zaid. Nah, kalau kok sudah bahasa mutakalim sama mukhotob, aku atau kamu, kami atau mereka, itu berarti orangnya ada. Kami atau kalian. Kami atau kalian itu orangnya ada. Orangnya ada. Makanya ketika kita melafadzkan assalamu alaika, salam teruntuk kamu, ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu penghayatan kita adalah kita mendoakan keselamatan teruntuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana? Ya Nabi itu di hadapan kita. Cuma kita tidak melihatnya dengan basor. Ada basor, ada basiroh. Basor itu penglihatan mata, basir itu penglihatan hati.
Gimana sih caranya? Wis pokoknya dibayangkan gitu aja. Lah bentuknya Rasulullah bagaimana? Kalau nggak tahu pokoknya di situ assalamualaikum, nggak tahu bentukannya kayak apa. Walhasil di situ saya mengucapkan salam kepadamu wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita kan termasuk umat yang sangat ditakjubi oleh Rasulullah. Ya, sangat ditakjubi. Sebab kita tidak di zaman beliau, tidak pernah melihat beliau, belum pernah maksudnya, tetapi kita mau beriman kepada beliau. Dirasakan gitu aja. Kok delalah? Delalah itu indallah. Jadi bahasa Jawa delalah itu indallah. Kalau Allah, Allah itu maksudnya Allah, Allah. Itu nama bahasa Jawa gitu. Nah itu kalau kita meresapi hal demikian itu kok enak. Allah alam kok rasanya enak. Makanya diresapi aja kalau sudah tahu enak. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina, dan semoga keselamatan untuk saya. Nah itu yang dimaksud saya, mu'adzam nafsah. Wa ala ibadillahis sholihin, dan teruntuk semua hambanya Allah yang sholih. Kita doakan semua hambanya Allah yang sholih. Hamba ini tidak hanya manusia, malaikat, jin, bahkan di situ alam semesta ini yang sholih-sholih termasuk kita doakan keselamatan. Maka penghayatan kita semua hambanya Allah, bentukannya apapun yang sholih, semoga mendapatkan keselamatan. Artinya apa? Kita hadirkan semua. Rasulullah hadir, kemudian diri kita sendiri juga hadir. Nah ini kan memang titipan Allah ini. Kalau bentukan ini loh, yang kita pegang ini, diri kita itu titipan Allah. Nanti kalau mati juga kita tinggalkan, membusuk. Gitu. Ini cuma blongsongan ini. Ada yang ganteng, ada yang tambah ganteng, ada yang cantik, ada yang sangat cantik. Itu cuma titipan Allah. Nanti pada waktu mati juga ini ditinggalkan di dalam tanah. Nah di mana? Wallahu a'lam, di alam ruh, alam barzah kok alam ruh, di alam barzah. Alamnya kayak bagaimana? Ya kalau tahu mati dulu. Nanti baru masuk mimpi. Walhasil di situ diri kita juga kita hadirkan, ruh kita juga kita hadirkan, kita hayati, dan seluruh hambanya yang Allah yang soleh juga kita doakan keselamatan. Untuk apa? Menyaksikan. Setelah itu apa? Syahadat kan? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Udah semuanya di situ sudah hadir. Wallahu alam, dimanapun ada pokoknya di situ kita fokus. Asyhadu alla, itu semua yang menyaksikan. Rasulullah juga menyaksikan dengan bangganya kepada kita yang mau bersyahadat, yang mau mentajdid keimanannya, memperbarui, menguatkan keimanannya dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu butuh pengawalan kita. Setelah kita memperbarui, menyatakan bahwa kita itu benar-benar beriman, butuh pengawalan. Yang mengawal siapa? Rasulullah. Nyambungnya bagaimana? Sholawat. Makanya terus kemudian dilanjutkan dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ternyata tidak hanya kepada beliau, kepada keluarga beliau, sampai nyambung kepada Nabi Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum. Itu penghayatan secara globalnya seperti itu. Kalau kita membaca tasyahud seperti itu. Jadi tasyahud awal ya tasyahudnya, terus kemudian apa itu namanya solawatnya, solawat kepada Nabi itu merupakan sunnah abad. Kalau tasyahud akhir itu kan bacaan tasyahud awal yang sunnah sampai solawat kepada Nabi. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah gitu ya. Illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Ada yang nggak baca Sayyidina, ya nggak masalah. Ada memang Allahumma sholli ala Muhammad, nggak ada Sayyidina, karena hadisnya itu nggak ada Sayyidinanya. Sementara hadis yang lain, shollu kama ra'aitumuni usolli, berarti nggak usah kasih Sayyidina. Tapi ada yang disuruh baca Sayyidina, karena dalam hadis yang lain Rasulullah menandaskan bahwa untuk memanggil beliau Sayyidina dan tidak ada kesombongan, suatu kepantasan. Karena Rasulullah adalah seorang nabi dan rasul. Ya terserah mau pakai Sayyidina mau tidak. Tapi kalau saya pakai, ya gimana gitu kalau nggak pakai Sayyidina. Kalau saya loh, mau manggil ibu saja nggak langsung namanya saya ibu, manggil bapak saja nggak langsung namanya bapak. Coba bapak namanya umpama apa itu namanya Sutarman, hei Sutarman, umpama kan nggak pantas. Bapak Sutarman, Tuan Sutarman kan lebih mengena. Jadi kalau kalau pribadi saya sih, kalau terus kemudian langsung ya Muhammad, 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 kita itu siapa gitu loh maksudnya, gitu. Langsung manggil nama nama beliau baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kalau kalau tasyahud akhir maka yang termasuk sunnah abadnya adalah sholat alal al, sholawat kepada keluarga Nabi, sholawat kepada keluarga Nabi. Kok ditinggalkan pada waktu tasyahud akhir, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Disunahkan untuk sujud sahwi. Prakteknya bagaimana? Kalau tidak membaca apa? Sholawat alal al. Padahal sholawat al di tasyahud akhir itu kan setelah itu salam. Kan gitu kan, nggih? Umpama ada orang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung salam. Masa mau balik sholat lagi? Padahal di situ sudah ditutup dengan rukun yang dinamakan salam. Ini mungkin bisa dipraktekkan seperti ini. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Makmumnya otomatis di belakang. Imamnya di depan. Nah, imamnya ini bacanya agak keras. Makmumnya mendengar. Makmumnya mendengar. Imamnya pada waktu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmumnya udah salam belum? Belum kan? Nah, makmumnya terus kemudian baca al, dia membaca sholawat kepada keluarganya Nabi. Nah, ini beliau makmum ini disunahkan sujud sahwi karena imam tidak membaca. Jadi makmum itu disunahkan sujud sahwi atas kelalaian seorang imam. Atas kelalaian seorang imam. Atas kelalaian seorang imam. Seperti itu salah satu contohnya praktiknya seperti itu. Faidatun, di dalam kitabnya beliau Syekh Nawawi Al-Bandani Kasifatus Saja ini diterangkan ada suatu faidah ini. Dan ini perlu juga kita ketahui. Lautarokal imam at-tasyahudal awwala la yajuzu lil ma'mumi at-takhallufu lahu wa li ba'dihi. Bi khilafi ma idza taraka imamuhu al-qunuta fa innahu yajuzu lahu at-takhallufu lil ityani bihi. Malam ya'lam annahu yusbaqu birruknaini. Jika ini dalam berjamaah, jika seorang imam tidak melaksanakan tasyahud awal, okay? Jika seorang imam tidak melaksanakan tasyahud awal, begitu setelah sujud di rakaat yang kedua, imam langsung berdiri atau duduk langsung berdiri duduk istirahat. Apa yang dilakukan oleh seorang makmum? Ikut langsung berdiri atau dia tasyahud awal. Di dalam keterangan kitab ini la yajuzu lil makmumi at-takhalluf. Tidak boleh makmum untuk ngeri. Ngeri itu apa? Meninggalkan atau ketinggalan demi untuk baca tasyahud awal sehingga tidak langsung berbarengan dengan imam. Sekali lagi, kalau imam
tidak tasyahud awal alias langsung berdiri, maka makmum la yajuzu at-takhalluf. Tidak boleh bagi seorang makmum untuk tasyahud awal sendiri, tidak langsung mengikuti imam. Paham nggih? Bi khilafi ma idza taraka imamu al-qunuta fa innahu yajuzu lahu at-takhallufu. Berbeda halnya kalau imam tidak kunut. Imam tidak kunut. Itidal, setelah itidal, bacaan itidal, kemudian langsung sujud. Maka boleh bagi makmum untuk kunut. Selama jikalau dia berkunut tidak sampai ketinggalan sampai 2 rukun. Sekali lagi, kalau imam tidak tasyahud awal, maka makmum juga tidak perlu tasyahud awal. Nah, terus tapi nanti ya kesunahan sujud sahwi. Kalau imam tidak kunut, maka makmum boleh melambatkan demi membaca kunut. Kenapa demikian? Padahal tasyahud awal ya sunah akad, kunut juga sunah akad. Kenapa kok dibedakan? Karena gini, tasyahud awal, ketika orang mau tasyahud awal, duduknya itu murni untuk tasyahud awal. Kalau bacaan kunut, itu berdirinya tidak murni untuk kunut, tapi berdirinya itu untuk i'tidal, setelah itu baru ada kunut, kan gitu kan? Kalau tasyahud awal, ini agak memang harus berpikir, agak dipakai apa itu namanya pola pikirnya. Kalau tasyahud awal, orang mau tasyahud awal itu kan memang dia dari sujud hanya ingin untuk tasyahud awal, kan gitu. Kalau orang mau kunut, berdirinya itu awalnya tidak hanya untuk kunut, tapi memang berdiri untuk i'tidal. Dah, sampai di situ paham ya? Nah, kemudian di sisi lain gini, makmum sama imam itu tidak boleh berbeda dalam bentuk praktek yang perbedaan signifikan, perbedaan yang banget nampaknya. Kunut dulu. Kalau imam tidak kunut, langsung sujud. Posisi makmum ini masih berdiri i'tidal. Nah, ini kan tadi kan ada tujuan yaitu i'tidal membersamai imam. Kan gitu. Awalnya kan memang membersamai imam, posisi berdirinya itu membersamai imam. Imam terus kemudian sujud terlebih dahulu. Nah, ini kan berdirinya memang ada sisi i'tidalnya. Kan gitu. Beda halnya kalau terus kemudian dari sujud kemudian langsung berdiri tanpa tasyahud. Ini kemudian keumpama makmum duduk dulu untuk tasyahud awal, ini berarti sangat mencolok sekali. Sangat mencolok sekali perbedaan dia dengan imam. Paham maksudnya nggih? Nah, itu adalah bentuk daripada kita manut nurut sama imam. Selama itu tidak perkara yang rukun, meninggalkan rukun itu enggak masalah. Sekali lagi, kalau kaidah secara prakteknya adalah jika imam meninggalkan tasyahud awal, makmum tidak boleh untuk memperlambat demi tasyahud awal, artinya ia mengikuti langsung berdiri. Dan nanti sunnah sujud sahwi. Kalau imamnya nggak sujud sahwi, ya makmumnya tetap sunnah sujud sahwi. Kalau imam tidak melaksanakan kunut, maka makmum boleh untuk berkunut selama tidak terlambat 2 rukun. Dapat dipahami nggih? Nah, itu. Ada faedah lagi, laukanal imamu yutilu tasyahudal awal lisiqali lisanihi al ghairi. Jikalau imam dalam tasyahud awal itu lama, makmumnya
sudah selesai terlebih dahulu. Bahkan mungkin tidak hanya tasyahud awal, dalam bacaan yang apapun. Jadi seorang makmum ini sudah selesai terlebih dahulu, imamnya masih belum selesai. Ini dicontohkan tasyahud awal. Jikalau imam belum selesai tasyahud awal, wa atammahul makmumu, makmum sudah selesai. Biasanya ngapain ibu-ibu? Melongo, nungguin tanpa ngapa-ngapain, atau gimana? Ini rumusnya gini. Sholat itu tidak ada yang namanya bengong. Sholat itu tidak ada yang namanya bengong. Ada kalanya kalau berjamaah itu, ada kalanya kita yang memang di situ berzikir, membaca Quran atau berdoa, atau pada praktek yang lainnya kita mendengarkan bacaan imam atau doa imam. Contoh imam bacaan Fatihah, bacaan surat, atau imam membaca doaku, kunut kita mengaminkan. Tidak ada yang namanya sholat itu kita bengong gitu aja menunggu sambil bengong, nggak ada. Oleh karena itu setiap celah pada waktu berjamaah kita sudah selesai terlebih dahulu, maka isilah dengan doa, isilah dengan bacaan-bacaan zikir. Oleh karena itu ustuhibballahud du'a'u ila ayyakuma imamuhu. Disunahkan berdoa sampai imam selesai tasyahud awal, kemudian berdiri. Nah, misal kita sudah selesai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ternyata imam belum selesai, ya berdoa aja. Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni, enggak apa-apa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niatnya untuk berdoa. Niatnya berdoa, tidak membaca Quran. Bukan qiraah. Bukan untuk membaca Al-Quran. Rabbana atina itu bacaan apa? Al-Quran kan? Tapi diniati doa. Karena apa tidak boleh diniati Quran? Sebab qiraah atau membaca Al-Quran itu hanya untuk posisi berdiri tasawurnya. Kan gitu kan? Dalam posisi berdiri yaitu pada waktu qiyam, baca Al-Fatihah, baca surat. Makanya kalau kekosongan pada waktu berdiri, bagusnya membaca bacaan Al-Quran. Contoh, sholat yang sir, sholat duhur, sholat asar, kita sudah selesai dulu baca Al-Fatihah. Ya kita disunahkan untuk membaca suratan sampai imam selesai, baiknya gitu. Tapi kalau selain qiyam, ya baiknya kita berdoa atau berzikir kalau kita sudah selesai terlebih dahulu, imam belum selesai. Apapun zikirnya, apapun doanya. Wala ya'ti bisolati alal ali wa ma ba'daha. Masih dalam praktek tasyahud awal, seorang makmum sudah selesai terlebih dahulu, imamnya belum, maka jangan atau tidak disunahkan membaca sholawat alal ali dan seterusnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Imam belum selesai tasyahud awal. Maka menurut pendapat ini, maka tidak disunahkan melanjutkan wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim. Tidak dengan itu. Jikalau makmumnya muafik. Artinya apa muafik di sini? Dia mengikuti imam sedari rakaat yang pertama. Paham nggih? Sedari rakaat yang pertama. Maka untuk mengisi kekosongan dengan doa-doa, tidak meneruskan tahiyat, tidak meneruskan sholat alal. Kalau di situ prakteknya makmumnya itu masbuk, yang dalam artian dia tidak mengikuti sholat sedari rakaat pertama. Ini kan nanti prakteknya, umpama contoh, imam tahiyat akhir, kita tahiyat awal, atau imam tasyahud akhir, kita tasyahud awal. Biasanya kan kita selesai terlebih dahulu kan, Ge? Biasanya kita selesai terlebih dahulu.
Kalau kita selesai terlebih dahulu, imam belum sampai selesai. Karena dia memang bacaan tasyahud akhir, maka sunnahnya bagi kita yaitu membaca sholat alal al wa ma ba'daha. Kita terlambat sholat dalam rakaat, pada waktu imam sudah tahiyat akhir atau tasyahud akhir, imam otomatis agak lama tasyahudnya, ya maka kita bacaannya diteruskan nggak apa-apa. Seperti tasyahud akhir. Karena kita sebagai makmum yang di situ terlambat dalam mengikuti rokaatnya imam. Itu adalah beberapa persoalan yang ada di dalam tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Kesimpulannya adalah tasyahud awal, di sini yang dimaksud adalah bacaan tasyahud, kemudian apa itu namanya sholawat ala Nabi, terus apa itu namanya tasyahud akhir yang dimaksud adalah sholawat sholawat alal. Duduknya saja itu juga termasuk sunnah abad loh, duduknya saja itu. Duduk, loh, tasyahud, bacaan tasyahud otomatis duduk. Ada gambaran orang dikatakan tidak duduk tasyahud saja. Tidak sekaligus dengan tasyahudnya gini, orang belum bisa membaca tasyahud. Orang belum bisa membaca tasyahud. Belum bisa melaksanakan tasyahud. Kan disunahkan bagi dia untuk hanya duduk kan? Andaikan dia tidak duduk, maka meninggalkan apa? Meninggalkan duduknya. Itu juga kalau dia tidak duduk, sekalipun dia tidak bisa tasyahud, dia disunahkan untuk nantinya sujud sahwi. Ini bagi orang yang belum bisa tasyahud, bacaan-bacaan tasyahud. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qunutu fi subhi. Kunut di sholat subuh. Wa fil witri fin nisfi tsani min syahri ramadhana, dan kunut di witir separuh akhir dari bulan Ramadan. Kunut adalah dzikrun makhsusun mustamilun ala du'ain wa tsanain. Kunut secara syara adalah dzikir khusus yang mengandung dua perkara. Satu doa, dua pujian. Satu doa, dua pujian. Di kunut itu dzikir yang mengandung doa dan mengandung pujian. Allahumma ighfirli ya Ghaffar, boleh. Allahumma rizqni ya Rozak, juga boleh. Kalau kita biasanya yang maksur. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Terus itu doa itu. Setelah itu sana pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala walakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu pujian. Lah, pujian sama doa nanti kaifiahnya beda. Kalau dalam urusan berjamaah. Artinya gini. Ketika doain dalam praktek berjamaah, maka pada prakteknya adalah di saat imam ini membaca doa, makmum mengaminkan. Jikalau praktiknya berjamaah, imamnya ya domirnya diganti jangan cuma ni, tapi diganti nah. Kalau ni kan berarti mendoakan hanya untuk sendiri. La ya'ummu abdun qauman fayakhussu nafsahu bid'awatin tunahum. Tidaklah seorang hamba mengimami kaumnya, jamaahnya, lantas mengkhususkan dirinya sendiri dalam doa. Tidak mengikut sertakan kaumnya. Fa in fa'ala faqad khonahum. Jikalau dia itu benar-benar melakukan seperti itu, maka sungguh dia telah berkhianat kepada kaumnya. Wah, ini tidak hanya pada praktek doa kunut, tapi juga praktek ketika kita doa bersama orang lain, bersama orang banyak. Sampai saking semangatnya itu, Allahumma ighfir lahu walaha, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu
walaha, walahum. Itu kalau dalam tahlil kan Allahumma fillahu garing, garis miring maksudnya, walaha garing, walahum garing. Kalau menurut pahaman saya, itu bukan berarti terus dibaca semua. Kalau di situ orangnya satu, domirnya apa itu ya hoib, hoibnya satu, laki-laki ya lahu. Kalau di situ kok hoibah, perempuan satu ya laha. Kalau di situ kok praknya banyak ya lahu. Tapi ada yang di situ baca Allah maghfirlahu walaha walahum, atau Allah maghfirlahu, Allah maghfirlaha, Allah maghfirlahum. Wah, komplit. Ini komplit apa memang pahamannya gitu, kata saya gitu. Ya nggak apa-apa, nggak salah, nggak salah. Ya, kita kembali kepada apa itu namanya. Tapi kadang memang jamaah itu, apalagi di yang daerah saya itu kurang marem. Kalau dari yang memimpin tahlil atau memimpin fawatih itu tidak ngomong gini dulu. Silahkan bagi para hadirin, hadirat, para jamaah untuk mengkhususkan almarhum dan almarhumah masing-masing. Kalau nggak ada kata-kata itu kurang marem. Saya kan awal-awal di sini kan ya mohon maaf nggak ada gitu-gituan. Tak jamak semuanya. Kirain ya sudah cukup. Wah kok nggak ada, nanti bahasanya gini, nanti keluarga saya yang sudah wafat ikut apa nggak ada disebutkan, gitu kan. Makanya di situ terus saya mengheningkan cipta sejenak mulai, kan gitu kayaknya. Tapi ya nggak masalah. Walhasil ibu-ibu jangan khawatir kalau tidak ada hal sedemikian itu sudah dirombong oleh yang membacakan fawatih atau yang membacakan doa. Bedanya kalau ibu ini benar-benar perhatikan, loh dari tadi Allah maghfirli terus, kok warhamni, kok nggak ada nananya, wah ini mungkin baru hafalan ini yang pembaca doanya ini. Jadi belum bisa paham merubah doa. Ya, alhasil ada hadis Nabi gitu ya. Tidaklah seorang hamba mengimami kaumnya kemudian mengkhususkan dirinya sendiri dalam doa. Jikalau dia melakukannya dan dia paham akan itu, dia paham, maka di situ sungguh dia berkhianat kepada kaumnya sendiri. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi dalam kitab Kifayatul Akhyar seperti itu. Nah, doa kunut itu yang penting kunut itu yang penting ada doanya, ada pujiannya. Kalau yang maktur seperti tadi, yang maksur itu Allah mahdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'toid, wa qini syarroma qudait, wa qini birahmatika syarroma. Itu doa. Imam baca, kita mengaminkan. Terus kemudian fa innaka taqdi wal yuqda alaik sampai falakal hamdu alama qudait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini menurut pendapat ada yang termasuk sana pujian, berarti tidak perlu diaminkan. Ada yang di situ mengatakan termasuk doa, berarti nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kalau memang mengikuti pendapat ini juga termasuk doa. Berarti dikeraskan kemudian diaminkan. Tetapi pendapat yang lumrah, yang umum, itu tidak termasuk doa, tapi termasuk sana. Kalau termasuk sana, berarti baca sendiri. Imamnya membaca secara sir, makmumnya juga membaca sendiri. Kan gitu. Setelah itu adalah sholawat ala Nabi wal ali. Itu ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sholawat ala Nabi dan al ini adalah termasuk doa. Ada yang mengatakan termasuk pujian atau sana. Kalau yang mengatakan termasuk doa, diarahkan kepada doa, berarti dikeraskan. Makmum mengaminkan.
Kalau kemudian mengikuti pendapat yang mengatakan ujian, berarti baca sendiri. Makanya kita nggak usah aneh kalau ada jamaah sholat subuh kemudian kunut, itu ada yang setelah waktu ini syarroma kodoi terus diam sampai selesai. Ada yang di situ sholawatnya dikeraskan, ada di situ bahkan maju lagi nastaghfiruka wa natubu ilaik, dikeraskan sampai sholawat terakhir. Itu ada pendapatnya semua. Nah, gitu kan enak. Lah doanya gini. Ada yang gini, ada gininya. Gini. Jadi memang ada keterangan di dalam kitab Al-Bajuri dan dalam kitab-kitab yang lain. Langsung saya terjemahkan aja. Jikalau meminta sesuatu yang baik, jikalau memohon untuk supaya kita tertolak dari perkara-perkara yang buruk adalah, bahasanya di situ telapaknya kalau memang minta yang baik dihadapkan ke langit. Kalau di situ menolak keburukan, telapaknya dihadapkan ke. Tapi juga ada pendapat yang mengatakan ini semuanya dari hadis. Ada yang ya gini semua. Biasanya ibu gimana? Gini semua. Enggak, pokoknya gini Ustaz, nggak tahu mana yang menolak, pokoknya doanya gitu, nggak tahu artinya gitu kan. Nggak tahu artinya. Mending pendapat yang gini terus. Loh, kalau kita nggak tahu maknanya, pokoknya itu doa yang terbaik lah. Tapi nggak tahu yang meminta sesuatu yang baik itu mana, yang menolak keburukan itu masih nggak tahu, pokoknya gini terus. Pada waktu sana ya seperti ini saja, nggak perlu kemudian tangannya diturunkan. Okay. Dan ternyata waqadal atiyah, ada memang kesunahan jikalau kita berdoa untuk meminta perkara yang baik, diangkat tangannya, diarahkan ke langit telapak tangannya. Kalau kita ingin tertolak dari perkara yang buruk, meskipun tidak dalam surat ini, kita seperti ini. Ini ada riwayat seperti itu. Tapi juga ada yang menerangkan, ya tetap gini semua. Kita intinya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walhasil, kalau kita melihat hal-hal semacam itu, nggak perlu kaget. Kemudian, doa-doa di dalam sholat, kecuali praktek yang kunut ini, tidak ada yang mengangkat tangan. Tidak ada yang mengangkat tangan. Hanya doa kunut ini saja. Fatihah juga nggak ada. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, itu jelas aneh itu kalau ada orang seperti itu. Kan doa kan di sholat mengangkat tangan. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Praktek kanjeng Nabi nggak seperti itu. Nanti terus kemudian doa terus. Nanti pada waktu duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni. Ini lagi. Jadi di sholat nggak ada. Bedanya di luar sholat. Dan juga tidak ada kesunahan untuk mengusap wajah kalau setelah doa, setelah sholat. Seperti kunut itu nggak ada mengusap wajah. Jadi, wassallallahu ala sayyidina wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, itu nggak ada kesunahan mengusap wajah, nggak begitu. Paham nggih? Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam atau wa barik wasalim. Loh, ayo, gimana ini, Bu? Barokah wasalam atau wa barik wasalim? Tergantung depannya itu gimana. Kalau di awal itu sholat atau sallallahu, maka barokah wasalam atau salam. Sama-sama kalau bahasa Arab, bahasa nahwunya sama-sama, bahasa sorofnya sama-sama fi'il madi. Kalau Allahumma sholli itu fi'il amar, berarti wa barik wasalim. Ada yang gitu baca wassallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Itu gimana? Amr madi. Ini nyatetnya malaikat itu, wah ini molak-malik gini kan. Perintah, kemudian menyatakan kabar mahdi. Jadi kalau sholat atau sallallahu berarti barokah wasalam. Kalau Allahumma sholli, pakainya sholli berarti wa barik wasalim. Ini kalau nggak diterangkan kadang di situ ya nggak masalah, hasilnya ya nggak masalah. Tetapi kan kita kan tambah hari tambah ilmu gitu maksudnya. Kunut seperti tadi prakteknya
Kalau tadi adalah yang maksur, juga ada kunut yang diajarkan oleh Sayyidina Umar. Ada kunut yang diajarkan oleh Rasulullah, ada kunut yang diajarkan oleh Sayyidina Umar. Beda dengan bacaan, saya juga nggak hafal. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka ila akhirih. Nah, ternyata ini juga diterima oleh para ulama. Sehingga dari Rasulullah mengajarkan, dari Sayyidina Umar mengajarkan kunut tidak harus bacaan tertentu. Tapi yang terbaik tetap yang diajarkan oleh Rasulullah. Andaikan belum hafal, belum bisa membaca, silahkan doa apa aja, yang penting ada pujiannya. Tadi judulnya Allahumma gfirli ya Ghaffar. Misalnya gitu. Allahumma rizukni ya Rozak. Gitu. Yang penting pakai bahasa Arab, nggak pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda enggak, bahasa Betawi enggak. Walhasil, dipakai Al-Quran. Pakai Al-Quran yang ada sanadnya, seperti di akhir surat Al-Baqarah. Itu juga boleh. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pokoknya doa-doa yang juga ada pujian-pujian kepada Allah. Pujian itu yang menyebut sifat-sifatnya Allah, menyebut asmaul husna, itu adalah pujian. Kalau doa ya kita memohon apa, itu namanya doa. Dan kita tidak perlu mempermasalahkan. Ini ada kunut, itu tidak ada kunut. Oke? Kalau di sini ada kunutnya enggak? Enggak ada. Ada, berarti madhab Syafi'i. Kalau tidak ada kunutnya, berarti madhab Hanafi. Ada kunut sebelum ruku. Itu juga dari riwayatnya saya tadi pelajari. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i dan juga mungkin Imam Ahmad bin Hanbal, itu kunut. Imam Syafi'i jelas kunut sunnah pada waktu sholat subuh di i'tidal yang terakhir. Kalau menurut Imam Hanafi, itu yang dianut oleh orang-orang Muhammadiyah lah. Bukan itu pendapatnya atau madhabnya Syekh Ahmad Dahlan, tapi itu mengikuti daripada madhab Hanafi. Dari hadisnya lah, hadisnya seperti hanya Imam madhab Hanafi. Ada yang kunut, prakteknya sebelum ruku, madhabnya Imam Maliki. Jadi kunutnya, pembacaan kunutnya, Allahumma hdini fi man hadait, itu sebelum ruku. Tidak ada. Di sini ada enggak? Yang diramaikan ada kunut atau tidak ada kunut. Okay. Jadi kalau yang jelas ada kesunahan kunut, madhab Syafi'i ada hadisnya. An Anasin mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subhi hatta faraqat dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berkunut di waktu sholat subuh sampai beliau meninggalkan dunia. Kalau menurut madhab Hanafi nggak ada kunut. Terus menyikapi hadis ini bagaimana? Oh, itu kunut nazilah itu. Nah, gitu. Perdebatannya ada. Perdebatannya ada. Terus kemudian kalau Imam madhab Malik, kunutnya bacaannya itu sebelum ruku itu juga ada hadisnya. Kita kan tinggal enak. Itu bukan kok murni dari pendapat pribadi imam-imam, itu memang memahami daripada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita beruntung ada yang kunut, ada yang tidak, supaya kita mikir itu dari mana sih, gitu ya. Itu dari mana sih pendapat pribadi atau memang dari Rasulullah? Dari Rasulullah semua. Cuma di situ karena kepahaman berbeda-beda dan semuanya itu tentunya dengan istikharah, sholat untuk memohon kepahaman yang luar biasa, tetap semuanya itu tetap bisa dipakai selama ada pendapat dari para ulama yang mu'tabar. Pun demikian juga ada caranya. Ada keterangan dari kitab-kitab Syafi'i kalau memang dalam kitab I'anah atau dalam kitab mana tadi? Oh, dari kitab Al-Baijuri. Umpama dari madhab Syafi'i
Orang yang mengikuti madhab Syafi'i mengikuti imam yang madhab Maliki di mana kunutnya sebelum rukuk. Atau mengikuti madhabnya Hanafi, orang yang tidak kunut, maka orang yang bermadhab Syafi'i ini sunnah untuk sujud sahwi. Sunnah untuk sujud sahwi. Jadi di akhir ketika imamnya sudah salam, sunnah untuk sujud sahwi. Karena meskipun ini dalam praktek sholat yang berjamaah, karena dia mempunyai keyakinan bahwa ada kesunahan abad, maka sunnah sujud sahwi. Tapi kita harus melihat-lihat juga. Melihat-lihat juga. Artinya melihat-lihat gini. Kita jangan terus kemudian terlalu getol. Terlalu getol itu terlalu fanatik. Kita di depan langsung praktek seperti itu. Dipandang orang kan gak enak. Nah, kita lihat-lihat juga. Kalau memang di situ kiranya dipandang orang malah menimbulkan huru-hara, kerusuhan, ya udah. Kita kemudian langsung salam aja, nggak perlu sujud sahwi. Tapi kalau kita memang di posisi yang enak untuk menjalankan sujud sahwi, di belakang tiba-tiba, bukan kok mencari tempat belakang, tapi delalah di belakang, silahkan mengamalkan ilmu itu. Walhasil kita harus tahu posisi. Demikian kajian pada malam hari ini kami kira cukup. Dalam urusan tasyahud dan kunut. Saya lanjutkan sedikit. Tadi kemudian ada kunut witir, kemudian ada kunut nazilah. Kalau kunut nazilah itu tidak termasuk sunat abad. Tidak termasuk sunat abad karena kunut nazilah ini juga permasalahannya disunahkan jikalau ada hal-hal yang membahayakan, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang menjadikan luka bagi orang-orang Muslim meskipun tidak di lokasi itu. Contoh ini lagi ada Palestina, rakyatnya sedang dijajah, kita disunahkan kunut nazilah. Di waktu apapun suaranya itu dikeraskan bagi orang yang mengimami dan diaminkan. Mungkin ada pertanyaan dari para hadirin hadirat dalam kajian yang kita bahas malam hari ini. Ada yang nanya? Ada yang nanya? Mau nanya? Mangga silakan. Bacaannya apa nih gitu? Kepada bisa belum bacaannya? Oh, bacaan sujud sahwi. Bacaan sujud sahwi nanti ada setelah mungkin 2-3 pertemuan kan ada bab terkhusus sujud sahwi. Kalau dipertanyakan sekarang, kalau bacaan yang lebih khusus subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man, tulisannya man, tapi karena masuk lam ya mal la yanamu wa la yasu, maha suci zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Tapi kalau belum hafal itu nggak apa-apa, baca tasbih seperti hanya tasbih sujud. Kalau tasbih sujud pun nggak apa, ya baca subhanallah. Kalau masih belum hafal juga, yang penting sujud, diam kadar subhanallah. Seperti itu. Itu, oke. Kalau belum hafal, belum bisa, itu nanti sujud sahwi 2 kali. 2 kali. Sebelum sujud sahwi punya punya niatan memang untuk melakukan sujud sahwi, sujudnya 2 kali. Terus kemudian duduk di antara 2 sujud baca apa? Ya baca seperti duduk di antara 2 sujud pada sholat. Rabbighfirli warhamni, sama seperti itu. Nanti ada prakteknya, insya Allah kita bahas. Bedanya kalau sujud tilawah. Kalau sujud tilawah itu cuma 1 kali sujud tilawah. Nanti juga ada bacaannya khusus. Kalau belum apa, baca tasbih pada umumnya. Itu nggih. Ada pertanyaan ibu-ibu? Bapak-bapak? Cukup? Cukup, Bu? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi dijelaskan pembacaan sholawat Nabi tadi ya, dalam kita membaca ada tambahan Syahidina ya. Allahumma sholli ala Syahidina Muhammad.
Nah, sebenarnya dalam etika kita membaca ini kan tidak dalam hadis tadi ya dijelaskan. Tidak ada apa? Dalam hadisnya ya, hadis Nabi ya. Kalau dibaca boleh, nggak dibaca pun boleh ya. Allahumma shalli Sayyidina Muhammad tadi. Ada Sayyidinanya. Nah, sebenarnya ini Ustadz, kalau kita pakai tambahan Sayyidina ini itu etikanya lebih bagus atau kita gimana ya? Itu satu. Yang kedua, waktu kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebenarnya saya lihat itu ada tangannya udah begini, ada tangannya begini. Sebenarnya itu yang benar itu yang mana gitu. Ya, mungkin itu aja kali ya, simple. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Kembali kepada sebutan Sayyidina. Itu sebenarnya yang lebih bagus itu kita pakai Sayyidina apa enggak. Itu memang dalam kitab-kitab para ulama itu juga dibahas. Memang ada pendapat kalau di dalam sholat itu memang riwayat-riwayat yang ada itu tidak ada kata-kata Sayyidina. Nah, sebenarnya sama-sama menghormati Rasulullah. Sama-sama menghormati Rasulullah SAW. Tidak ada kata tidak menghormati. Cuma rasanya di mana gitu aja. Loh, saya kalau ngomong atau ngucapin atau sholawat Allahumma sholli ala Muhammad itu bukan berarti saya itu tidak menghormati Rasulullah. Saya itu ingat hadis Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli kok, kan gitu nggih. Salatlah kalian sebagaimana aku salat yang kalian lihat. Jadi bukan karena aku tidak menghormati Rasulullah, tapi memang Rasulullah itu khusus dalam urusan salat itu yang memang prakteknya harus benar-benar sama klik sesuai yang telah dicontohkan. Maka ada ulama sudah kalau dalam salat kita nggak perlu pakai Sayyidina, kita memang nuruti atas dasar itu, maka dari situ kita nggak baca Sayyidina. Tapi dari ulama yang lain juga kuat juga pendapatnya. Itu kan bentuk daripada ketawaduan Rasulullah. Kita harus memahami lah, contoh apa itu namanya, umpama kita sebagai guru atau sebagai ustadz atau sebagai kiai, siapa jenengan umpama ditanya Ustadz Faisal, masa ada kata-kata ustadznya? Kiai, Ustadz Bahwani umpama memperkenalkan diri, nggak mungkin dong saya Kiai Bahwani, kan nggak mungkin kan? Paling ya beliau menyebutkan namanya secara langsung. Karena bagaimanapun juga orang yang di posisi derajat tertentu sangat juga tidak etis ketika menyebutkan gelarnya. Kan gitu nggih? Itu ya wajar Rasulullah. Pun demikian dalam hadis Rasulullah, beliau bahasanya anas sayyidu ini Adam atau walid ibni Adam. Hasil di situ juga beliau menerangkan aku itu ya sayyidnya seluruh umat manusia wala fakhro, dan tidak ada kesombongan di sini. Memang pantasnya kalian itu menyebut aku dengan sayyid, kan gitu. Nah, dari sisi situlah itu tetap dengan bahasa sayyidina. Karena ajaran dari kecil saya pakai sayyidina, dan artinya sayyidina adalah menyebut yang namanya tuan kami, tuan kita, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perasaan saya itu kayak gak enak kalau memanggil langsung Muhammad gitu. Jadi walhasil tinggal bagaimana ibu meresapinya, bagaimana bapak meresapinya gitu aja sih. Walhasil jangan sampai terus kemudian kita ada unsur-unsur yang merendahkan atau yang menyamakan Rasulullah dengan manusia pada umumnya. Kalau praktek setelah salam ada mengusap wajah, itu di dalam keterangan para ulama ada kesunahan mengusap wajah memang setelah salam, dan nanti ada keterangannya di keterangan setelah ini sunnah hayat. Itu ada mengusap wajah, tapi di situ pada prakteknya tidak menggunakan dua tangan. Kalau khusus setelah salam sholat pakai tangan kanan. Oke, pakai tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pakai tangan. Sunnahnya seperti itu. Tidak memakai dua. Bedanya kalau doa kan mengangkat tangan, ya pakai dua tangan. Tapi kalau setelah salam pakai satu tangan, yaitu tangan kanan. Itu Pak. Kidal nggih.
Diusahakan kanan. Ya mungkin yang prakteknya pakai dua tangan masih kebiasaan pada waktu doa gitu Pak. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, oh berarti setelah salam pakai tangan kanan gitu. Ada pertanyaan lagi? Satu Ya, lagi silakan. Ustaz. Terkait doa kunut doa Ustaz. Ya. Tadi kan kalau nggak salah saya dengar itu kan kalau memang imam nggak kunut kita dibolehkan kunut Ustaz ya. Iya. Jangan sampai tapi nggak boleh melewati 2 rukun gitu Ustaz. Nah kalau kita selesain doa kunut itu sampai selesai kayaknya panjangan gitu. Ada nggak doa kunut yang paling pendek gitu? Terus satu lagi yang kedua terkait kunut juga, saya pernah ikut sholat subuh, kayaknya dia nggak baca doa itidal gitu, langsung kunut. Itu gimana Ustaz? Ya, terima kasih. Yang pertama, umpama kita kalau membaca kunut yang makthur itu, yang dari Rasulullah yang agak panjang itu kan otomatis biasanya kita akan ketinggalan banyak oleh imam gitu, Yeah. Ada nggak doa kunut yang simple? Tadi kan sudah diterangkan bahwa kunut itu sejatinya adalah apapun bacaan yang terkandung doa dan sana atau pujian. Ada yang di situ makthur yang telah diajarkan Rasulullah, ada yang diajarkan oleh juga Sayyidina Umar juga agak panjang atau apapun itu. Ini ulama mencontohkan Allahumma gfirli ya ghafur, Allahumma gfirli ya ghafur. Itu sudah cukup. Sudah cukup kita ketika sudah baca itu tidak ada kebolongan dalam urusan sunnah abad. Tidak ada kesunahan untuk sujud sahwi gitu. Allahumma gfirli ya ghafur, kan selesai. Maka dari itu kalau memang diterangkan jangan sampai kemudian kita ketinggalan sampai dua ruku. Maka di situ bacanya simpel saja. Terus pada praktek tertentu kayak kita melihat seorang imam pada waktu itidal tidak baca bacaan itidal terlebih dahulu, tetapi di situ bacaannya langsung kunut. Jadi gini itidal itu posisi tegak setelah ruku. Posisi tegak setelah ruku. Yang pada posisi tegak tersebut ada tumak ninah. Tumak ninah itu tenang sebentar dengan ukuran kadar subhanallah. Sekalipun nggak baca, yang penting setelah ruku kok berdiri itu ada tenang sebentar, minimal kadar subhanallah itu sudah dinyatakan menjalankan rukun i'tidal dan tumak ninah. Oleh karena itu, jikalau tidak membaca sama sekali wirid atau dzikir i'tidal, melainkan langsung kunut, itu ya tidak sampai merusak rukun. Hanya saja dia tidak mendapatkan kesunahan khusus dzikir i'tidal. Gitu. Sampai mana? Nah, memang ini berbeda pendapat. Mungkin kan gini, tak bacakan ibaratnya. Wa tamada Ibnu Rif'ati wal Adri'i wa ghairuhum annal qunuta ba'da sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Langsung kunut. Ibnu Rif'ah, Imam Ibnu Rif'ah, Imam Adri'i dan yang lainnya itu berteguh bahwa kunut setelah sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd Allahumma hdina fi man hadit, langsung gitu. Nah itu kan seakan-akan nggak ada bacaan i'tidal yang biasanya kita baca. Tapi itu cukup. Rabbana lakal hamd. La ghairu wa in radiya bit tatwil al mahsur. Kemudian wa tamat al Baghawi wal Isnawi ila min syai'im ba'du. Kalau menurut Imam Baghawi dan Isnawi tetap sampai min syai'im ba'du sam. Terus kemudian Allahumma. Nah, berbeda pendapat. Kalau ini kan kita enak. Gak gusar gitu loh. Kalau kita berjamaah dimanapun gak gusar. Oh, ada pendapatnya. Loh, kok ulama bisa berpendapat gimana? Dari Rasulullah turun ke sahabat, tabi'in, tabi' dan seterusnya. Wajar dong. Artinya banyak hadis. Ini kepahamannya juga berbeda. Beda. Nah, itu kita masukkan ihtilaful a'immah rahmah.
Perbedaan para imam itu termasuk rahmat bagi kita semua. Yang penting berbeda dalam urusan furu' atau fikih, tidak berbeda dalam urusan ideologi. Ideologi tetap sama semua. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Sekarang ibu dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz bertanya. Yang pertama, setelah Iktidal tadi ya, setelah ruku kan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu itu ya. Ada yang setelah itu sebelum sujud ada yang menambahkan Rabbana lakal hamdu hamdan kasiron thayyiban mubarakan gitu loh Pak. Itu ada yang menyarankan itu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, antara salam ke kanan dan ke kiri itu biasanya ada yang bacaan apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini as'alukal hujabil jannah ya kalau nggak salah ya. Terus yang setelah itu ini as'alukal hajata minan dari isap setelah pas usap kepala itu. Mohon izin Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau dalam bacaan iktidal ada yang tambahkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fi kulli hal. Itu bacaan-bacaan sebenarnya enggak masalah. Sangat tidak dipermasalahkan. Tapi kita harus ingat bahwa iktidal sama duduk di antara dua sujud, kemarinnya lagi sudah saya sampaikan, itu adalah termasuk rukun yang qasir, rukun yang sebentar, kecuali iktidal yang di akhir rakaat itu diperpanjang, menurut satu pendapat diperbolehkan karena tempatnya untuk membaca doa kunut. Nah itu kalau kita baca kemudian ditambah hamdan katsiran itu enggak masalah, masih kadar yang di situ tidak sampai lama, masih kadar tidak sampai lama. Jadi umpama baca seperti itu tidak masalah, umpama tidak ditambah ya enggak masalah, gitu ge. Kalau kemudian pada waktu salam Assalamualaikum warahmatullahi lanjut membaca doa gitu Bu ya, nah, itu juga enggak masalah. Tapi kalau jadi imam kalau bisa jangan. Kalau imam, kalau bisa jangan. Karena imam itu sunnahnya cepat. Pada waktu salam sunnahnya itu cepat. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu malah nggak sunnah. Kalau imam. Karena apa? Ini makmum ini kan berbeda-beda umumnya. Dikhawatirkan ketika imam baru as-salam, makmum sudah ikut salam. Padahal belum sampai Lebih-lebih sunnahnya itu setelah imam selesai kedua salam. Makanya sunnahnya dalam kajian fikih itu salamnya imam itu enggak lama-lama, artinya cepat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hasil jangan lama-lama. Saya juga merasakan saya sudah seperti itu. Itu ada yang langsung ada yang berarti seperti itu. Ada yang masih sholat itu kapan ya, kemarin atau subuh kapan ya, itu ada kucing mau masuk ke sarung, hus loh ini kucing sambil ngomong gitu. Waduh ini gimana ini, ngertinya itu gimana ini, sudah sepuh rajin sholat, jadi ada kucing mau masuk ke sarung hus dan meneruskan sholat, bukan mengatakan sholatnya batal. Ya, kita masih belum tahu, nanti aja dulu, nanti suatu saat lah, semoga ada kesempatan gitu Mas. Silakan Ustaz, terakhir ya. Terakhir Ustaz ya, terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kunut itu kan ada kunut itu yang bacaan yang kedua Allahumma adfa'nal bala, itu kunut nazilah apa tuh Ustaz? Allahumma adfa'nal bala. Ya. Tuh. Terus maksudnya gitu? Ada orang yang suka ngerbin tangan gitu kan. Kalau selesai sampai terakhir tuh baru dibalik lagi gitu kan. Itu yang itu nazilah apa yang dari Rasulnya gitu ya. Yang adu Allahumma adfa'nal. Kalau secara khusus bacaan itu Allahumma adfa'nal bala wal waba wazalazil itu secara khusus yang di dalam sholat subuh atau witir itu tidak.
dari Rasulullah. Oke. Kalau dalam teks atau dalam bacaan Rasulullah secara murni itu nggak ada Allahumma fa'anal, paling wakini syarroma qadaid. Tapi kalau ditambah itu ya nggak masalah. Kembali kepada kaidah awal, buktinya toh di situ Sayyidina Umar juga menambahkan bacaan-bacaan yang lain menurut beliau, umpama ditambahkan juga nggak masalah. Tapi itu memang identik kepada bacaan kunut nazilah. Karena nazilah itu kan adalah suatu musibah yang menimpa oleh orang-orang muslim. Maka supaya tertolak, hilang musibah-musibah tersebut. Nah, adapun tadi praktek yang gini, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada riwayat yang mengatakan bahwa jikalau kita meminta sesuatu yang baik, menengadah telapak tangannya ke langit, kalau kita ingin tertolak dari perkara yang buruk, tertolak dari musibah, maka dibalik seperti ini. Tapi juga ada riwayat yang mengatakan bahwa gini semua, yang padanya kita meminta semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Cukup ya? Alhamdulillah kajian pada malam hari ini telah usai. Semoga kita terus berlanjut sampai khatam dan melanjutkan kitab yang lainnya. Gitu. Marilah kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.